Halo Sobat Vision, di video kali ini kita akan belajar mengenai ADSC CPDLC. Sebelum masuk pada materi inti, lebih dulu kita harus mengetahui apa itu ATKAS. Pengertian ATKAS menurut KP 103 tahun 2015. ATC Automation adalah fasilitas yang digunakan oleh Air Traffic Controller atau ATC dalam pemanduan lalu lintas udara dan menjaga separasi antar pesawat. Sistem tersebut berfungsi untuk mengelola data radar, mengelola data flight plan, prediksi posisi pesawat, memberikan peringatan, memberikan informasi cuaca, merekam tindakan ATC, dan koordinasi antar unit air traffic service. Nah, dalam ATKAS ini ada beberapa server yang mengelola data dari beberapa peralatan CNSA. Salah satunya adalah server AGP atau Air Ground Processing. Pengertian Air Ground Processing. Dalam sistem AGP, pesawat dapat mengirim dan menerima data melalui tautan data terpadu seperti Controller Pilot Data Link Communication atau CPDLC dan Automatic Dependent Surveillance Contract atau ADSC. Keduanya tersebut adalah materi utama kita hari ini. Data-data tersebut mencakup informasi navigasi seperti posisi pesawat, kecepatan, ketinggian, rute penerbangan, dan instruksi dari pengendali lalu lintas udara. Informasi ini dapat disampaikan secara langsung melalui tautan data atau melalui komunikasi suara dengan pengendali lalu lintas udara. Sederhananya, server AGP berfungsi untuk mengelola data ADSC dan CPDLC dan menghasilkan AGDL track dengan simbol segitiga yang akan ditampilkan pada CWP. Nah, setelah mengetahui apa itu ATKAS dan AGP, selanjutnya kita akan masuk pada materi utama yaitu ADSC CPDLC. Pengertian ADSC. ADSC adalah singkatan dari Automatic Dependent Surveillance Contract yang merupakan teknologi surveillance dalam penerbangan yang digunakan untuk melacak posisi pesawat secara otomatis dan memperbarui informasi posisi pada interval yang ditentukan. Sistem ADSC ini memanfaatkan data link untuk mengirim informasi posisi pesawat ke stasiun penerima tanpa melalui radar darat. ADSC juga dapat diintegrasikan dengan sistem lain seperti ADSB atau Automatic Dependent Surveillance Broadcast dan ACARS atau Aircraft Communication Addressing and Reporting System untuk memberikan informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang pesawat dalam penerbangan. Selanjutnya adalah pengertian CPDLC. CPDLC adalah singkatan dari Controller Pilot Data Link Communication yang merupakan sebuah sistem komunikasi dua arah antar pengendali lalu lintas udara atau ATC dan pilot pesawat melalui data link. Dalam sistem ini, pesan dikirim secara digital antara ATC dan pesawat, sehingga memungkinkan untuk mengurangi kebutuhan untuk berbicara melalui radio dan menghindari kesalahan pengertian atau kebisingan dalam transmisi suara. CPDLC memungkinkan ATC untuk memberikan instruksi dan informasi kepada pilot melalui layar di kokpit pesawat. Pilot juga dapat mengirim pesan balasan ke ATC seperti permintaan perubahan jalur penerbangan atau permintaan perubahan ketinggian dan lain sebagainya. Nah, kapan sih ADSC CPDLC itu digunakan? CPDLC biasanya digunakan dalam situasi-situasi sebagai berikut. Yang pertama, ketika volume komunikasi suara yang tinggi membuat sulit bagi pengendali lalu lintas udara dan awak pesawat untuk saling memahami. Dalam situasi ini, CPDLC dapat digunakan untuk mengurangi kebingungan dan kesalahan dalam komunikasi. Yang kedua, ketika pesawat beroperasi di wilayah terpencil atau di wilayah dengan keterbatasan jaringan komunikasi suara, dalam situasi ini CPDLC dapat digunakan sebagai alternatif untuk memastikan komunikasi yang efektif antara pesawat dan pengendali lalu lintas udara. Nah, berikutnya adalah contoh pengoperasian ADSC CPDLC. Situasi pada gambar adalah situasi di mana pesawat tidak berada dalam jangkauan ADSB dan radar yang akan mengirimkan data ke ground station yang berada di MATS. Yang pertama, pesawat akan mengirimkan data pada satelit yang jangkauannya berada paling dekat dengan pesawat. Kemudian dari satelit akan meneruskan ke satelit 2 yang jangkauannya berada paling dekat dengan SITA. Nah, SITA ini adalah provider yang bekerja sama dengan Airnav sebagai penyedia layanan akses. Setelah itu, setelah diteruskan ke VSAT SITA, melalui VSAT SITA pula data akan dikirimkan ke satelit ACARS Network. Nah, ACARS Network ini adalah jaringan yang mengakomodir ADSC dan CPDLC yang terhubung ke ATC System
yang ada di MATS yang memiliki merek Topsky. Selanjutnya, satelit ACARS meneruskan data ke VSAT-JADGE. Nah, karena data yang dikirimkan oleh pesawat ditujukan ke MATS, maka dari VSAT-JADGE akan meneruskan data ke VSAT-MATS. Selanjutnya, data akan diolah pada sistem ATCAS melalui server AGP hingga menghasilkan output berupa AGDL track dengan simbol segitiga pada CWP yang berada di MATS. Nah, setelah tadi kita tahu bahwasannya data sudah sampai di MATS, selanjutnya kita akan melihat contoh pemrosesan data hingga menjadi AGDL track yang berada di MATS. Yang pertama, dari aircraft atau controller masuk ke dalam SITA ground station, setelah itu masuk ke dalam router SITA PUPG, lalu masuk ke dalam router ACARS. Setelah itu masuk ke dalam server AGP, diolah, kemudian ke switch ops dan kemudian menjadi AGDL track. Selanjutnya adalah prosedur AGDL. Yang pertama, login. Login AGDL dilakukan oleh pilot dan di-accept oleh controller. Kemudian request report. Controller request report ADS pada menggunakan one shot. Setelah itu kontak with CPDLC. Koordinasi pilot dengan controller menggunakan CPDLC editor dan melihat balasan menggunakan CPDLC current message window. Selanjutnya adalah CPDLC correction. Controller dapat melakukan correction melalui CPDLC editor. Lalu yang terakhir, logout. Setelah menggunakan fitur AGDL, maka pilot harus melakukan logout jika ingin login pada region yang lain. Selain itu, untuk menghemat biaya pula, karena login menggunakan ADSC CPDLC berbayar berdasarkan hitungan waktu. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan mengenai materi kali ini, yaitu ADSC CPDLC. And thanks for watching guys.